Jumpa kembali di Sharing Firman. Tema Sharing Firman hari ini adalah Tuhan tahu kamu kuat. Yakobus 1 ayat ke-12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Boleh katakan amin? Nah saudara, apakah Tuhan tahu bahwa kamu itu kuat? Jawabannya jelas iya. Tuhan tahu kamu kuat. Di 1 Korintus ayat ke-13 dikatakan pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Boleh katakan amin? Saudara bisa lihat bahwa ternyata pencobaan yang saudara alami itu pencobaan yang biasa. Nah mendengar kata pencobaan, ya terbayang ya di pikiran kita adalah sesuatu yang dirasa berat begitu. Tidak mengenakan, sangat menyakitkan, dan memaksa kita untuk berjuang. Sebagai orang percaya, kita tak perlu takut bila harus menghadapi berbagai pencobaan. Sebab firman Tuhan sudah menegaskan bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami itu tidak akan melebihi kekuatan kita. Catat baik-baik, tidak akan pernah melebihi kekuatan kita. So Tuhan tahu kita kuat. Artinya, saudara dan saya pasti kuatlah menghadapinya. Nah, berdasarkan 1 Korintus 10 ayat ke-13 ini, ada 3 karakteristik pencobaan. Yaitu yang biasa, yang tidak melebihi kekuatan, dan selalu ada jalan keluarnya. 3 ini. Yang mana yang kita alami? 3-tiganya pernah kita alami. Yang manapun. Mau yang biasa, mau yang tidak melebihi kekuatan punya, maupun yang selalu ada jalan keluarnya. Semua baik di hadapan Allah. Mengapa? Karena lewat pencobaan itulah kita mendapatkan kekuatan yang baru. Lewat pencobaan itulah kita mengalami Kristus dalam kehidupan kita. Boleh katakan amin? Yakobus menasihati kita untuk tetap berbahagia sekalipun berada dalam pencobaan. Bagaimana bisa? Umumnya orang akan berbahagia bila ia dalam keadaan baik-baik saja atau dalam keadaan terbebas dari masalah dan kesulitan. Bukan orang yang sedang dalam pencobaan, Pak. Nah ayat ini jangan hanya dibaca sepenggal saja. Karena masih ada kelanjutannya, yaitu ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Saudara, saat dalam pencobaan kita berpikir bahwa Tuhan telah meninggalkan kita dan tidak ada lagi yang mempedulikan kita. Padahal, bila kita mau merenung sejenak, ada hikmah di balik pencobaan, yaitu Tuhan sedang menuntun kita untuk semakin mendekat kepadanya dan mengejar kita untuk mengerti kehendaknya. Dan pada akhirnya, kita menjadi semakin kuat. Boleh katakan amin? Ketika kita minta kekuatan kepada Tuhan dan Tuhan memberikan kita masalah untuk membuat kita kuat. Ketika kita meminta kebijaksanaan dan Tuhan memberikan kita masalah untuk diselesaikan. Ketika kita meminta keberanian dan Tuhan memberikan kita bahaya untuk dilewati. Dan ketika kita meminta cinta, maka Tuhan memberikan kita orang yang bermasalah untuk kita bantu. Saudara, doa kita selalu akan dijawab Tuhan. Berbahagialah dan bersyukurlah bila kita dalam pencobaan. Itu artinya Tuhan sedang memusatkan perhatiannya kepada kita dan merancang hal-hal yang besar atas hidup kita. Karena itu tetaplah bersandar dan percaya penuh kepada kehendak dan rencana Tuhan. Karena kehendak dan rencananya tidak pernah gagal dan selalu yang terbaik untuk hidup kita. Katakan amin. Nah, melalui pencobaan, Tuhan sedang membersihkan kita seperti ranting-ranting supaya dapat berbuah lebih lebat lagi. Dan di balik pencobaan yang kita alami, Tuhan selalu punya rencana yang baik. Saudara, ketika kita dihadapkan pada masalah, memang setiap orang memiliki respons hati yang berbeda-beda. Ada yang merespons dengan sikap hati yang benar, ada pula yang menyikapinya dengan negatif. Orang yang respon hatinya benar, sekalipun diterpa badai hidup sebesar apapun, maka akan tetap kuat menghadapinya. Sebaliknya, ada orang yang menghadapi masalah kecil saja, langsung lemah karena respons hatinya salah. Kita harus memiliki sikap hati yang positif di segala situasi, serta punya kemampuan melihat masalah dari sudut pandang yang berbeda-beda, dimensi iman tentunya. Itulah kunci untuk menjadi orang Kristen yang kuat. Tuhan tahu kita kuat, dan masalahnya apakah kita mau bangkit ketika ada masalah, atau kita tenggelam di tengah masalah. Respons kita sangat menentukan. Dengan memiliki respons hati yang positif, maka kita akan terhindar dari rasa khawatir, takut, kecewa, cemas, putus asa, dan sebagainya. Karena memiliki respons hati yang selalu positif, orang akan menjalani hidup dengan penuh semangat.
Hidup di dunia ini memang diwarnai dengan berbagai permasalahan. Tetapi orang yang punya semangat memiliki kekuatan untuk menghadapinya. Amsal 18 ayat 14 mengatakan, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Pertanyaannya, bagaimana supaya kita tetap bersemangat dalam menjalani hidup? Saudara, jawabannya simpel. Arahkan pandangan hati kita kepada Tuhan. Fokus mata hati kita kepada Tuhan. Imani setiap janji firman-Nya dan tekun menanti-nantikan pertolongan dari Tuhan saja. Yesaya 40 ayat 31, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka sumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Saudara, kita menjadi orang yang kuat bila kita menyadari bahwa di dalam Tuhan selalu ada jalan keluar untuk setiap permasalahan yang kita alami. Dan bersama Tuhan, kita pasti sanggup menanggung segala perkara. Masalah bukan hanya melatih iman kita, tapi juga merupakan kesempatan untuk kita mengalami penggenapan janji-janji Tuhan. Hadapilah setiap permasalahan dengan tenang dan tetaplah teguh berpegang pada janji firman Tuhan. Yesaya 35 ayat 3 dan 4. Kuatkanlah tangan yang lemah lesu dan teguhkanlah lutut yang goyah. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Amin. Artinya saudara, kita harus tanamkan di dalam hati kita masing-masing bahwa kesusahan sehari, udahlah, cukuplah untuk sehari saja. Sesuai firman Tuhan, karena hari esok punya kesusahannya sendiri. Tertulis di Matius 6 ayat ke-34. Karena itu hiduplah dari sehari ke sehari dengan menyingkirkan segala ketakutan dan kecemasan. Yesaya bahkan mengatakan, kuatkanlah hati, janganlah takut, lihatlah Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Boleh katakan amin. Percayalah, Tuhan tahu kamu kuat. Dan kamu jadilah orang Kristen yang kuat di segala situasi. Dengan menjaga hati. Supaya tidak terfokus pada besarnya masalah. Tetapi kepada besarnya kuasa Tuhan. Boleh katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.